Tipes atau tifoid adalah penyakit yang umum di Indonesia dan bisa dialami oleh orang dewasa hingga anak-anak. Penyakit ini tidak boleh disepelekan. Jika tidak ditangani dengan baik, gejala tipes bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, kenali ciri-ciri tipes dari yang ringan sampai parah berikut ini. Kapan gejala tipes muncul? Tipes menular melalui ketika bakteri penyebab tipes, Salmonella typhi, menyebar dari makanan atau minum air kotor yang Anda konsumsi. Namun, gejala tipes umumnya tidak akan langsung muncul segera setelah Anda makan atau minum sesuatu yang sudah terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Gejala tipes baru akan muncul setelah masa inkubasi bakteri usai. Masa inkubasi adalah rentang waktu dari sejak pertama kali bakteri masuk ke dalam tubuh lewat makanan atau minuman sampai kemunculan gejala yang pertama. Biasanya, gejala mulai muncul dalam 7-14 hari setelah Anda terpapar bakteri. Paling lambat, gejalanya baru terasa dalam 30 hari kemudian. Namun, jika kekebalan tubuh Anda lemah, gejala paling cepat dapat muncul dalam 3 hari. Gejala tipes sering dianggap sebagai sebuah penyakit, padahal itu merupakan kumpulan kondisi yang menandakan Anda terinfeksi bakteri Salmonella typhi. Istilah penyakit gejala tipes yang populer di masyarakat Indonesia merujuk pada penyakit dengan sekumpulan gejala yang mirip atau serupa dengan gejala tipes. Namun, kondisi itu mungkin disebabkan oleh kuman lain selain Salmonella typhi. Apa saja gejala tipes? Ciri-ciri sakit tipes pada orang dewasa bisa berlangsung selama 3 hingga 4 minggu atau mungkin lebih lama. Begitu juga gejala tipes pada anak-anak, intensitasnya gejala pun bisa bervariasi. Ada yang merasakan banyak gejala ringan, ada juga yang hanya merasakan sedikit tapi terasa berat. Sementara itu, sekitar 1 dari 300 orang yang terinfeksi bakteri penyebab tipes tidak mengalami gejala apapun, tapi tetap bisa menularkannya kepada orang lain. Maka dari itu, simak ciri-ciri gejala tipes sebagai berikut. Demam tinggi. Gejala tipes yang paling umum terjadi pada orang dewasa adalah demam. Demam sebenarnya adalah hasil dari proses peradangan dalam tubuh yang dipicu oleh kerja sistem imun saat melawan infeksi bakteri Salmonella typhi. Demam akibat tipes cenderung meningkat pelan-pelan di minggu pertama Anda terkena tipes dan biasanya bisa mencapai 39-40 derajat Celcius. Namun, demam yang menjadi gejala tipes sering terasa lebih parah saat malam hari. Pada orang dewasa, gejala demam akibat tipes juga kadang disertai dengan sakit kepala. Sama seperti demam, sakit kepala pun merupakan wujud dari proses peradangan yang dimunculkan oleh kerja sistem imun. Berkeringat. Munculnya keringat masih berhubungan dengan gejala demam saat tipes. Saat Anda demam, suhu tubuh akan meningkat hingga Anda merasa panas. Untuk mengeluarkan panas dari dalam, otak akan langsung memerintahkan kelenjar keringat mengeluarkan cairan lewat pori-pori sebagai cara mengembalikan tubuh Anda ke suhu normalnya. Tubuh terasa lemas. Saat terkena tipes, tubuh rasanya pasti lemas dan tidak berenergi. Hal ini umum terjadi karena gejala tipes yang berupa diare membuat tubuh terus membuang banyak cadangan cairan dan elektrolitnya lewat feses serta keringat. Padahal, cairan elektrolit berfungsi membantu otot agar bisa bekerja dan kontraksi dengan baik. Maka tak heran jika tubuh Anda akan terasa lebih lemah, lesu, dan tidak bertenaga saat sakit tipes. Gangguan pencernaan. Tipes adalah penyakit infeksi yang menyerang pencernaan, khususnya usus. Maka tidak heran jika salah satu gejala yang umum muncul adalah gangguan pencernaan, baik itu diare atau sembelit. Diare lebih sering menjadi gejala tipes pada anak, sedangkan sembelit lebih sering terjadi pada orang dewasa. Usus yang terinfeksi bakteri tidak dapat mencerna makanan dengan baik yang membuat proses penyerapan air ikut terganggu. Akibatnya, usus akan mengambil lebih banyak cairan dari dalam tubuh untuk memproses makanan sehingga feses yang keluar akan bertekstur cair. Sementara itu, gejala sembelit pada orang dewasa yang kena tipes diakibatkan oleh infeksi bakteri yang menghambat pergerakan usus. Sakit perut. Gejala tipes yang menyerang perut juga masih ada hubungannya dengan diare. Sakit perut akibat tipes memang sering dibarengi dengan gejala diare. Perut akan terasa sakit selama infeksi masih menyerang sistem pencernaan. Sistem pencernaan yang bermasalah kemudian akan meminta bantuan otak untuk memicu otot usus berkontraksi agar feses segera dikeluarkan. Selama proses ini, perut Anda akan terasa kram dan mulas. Anda umumnya akan merasakan sakit perut dan diare dalam 8-72 jam setelah terpapar bakteri Salmonella.
hilang nafsu makan. Penurunan nafsu makan juga merupakan wujud dari respon peradangan dalam tubuh. Sistem imun akan merangsang otak untuk melepaskan zat kimia bernama leptin yang bekerja menurunkan nafsu makan. Penurunan nafsu makan saat tipes ini juga bertindak untuk mencegah bakteri masuk lebih banyak lagi lewat makanan. Saat Anda makan lebih sedikit pun, artinya Anda memberikan asupan makanan yang lebih sedikit bagi bakteri yang ada dalam tubuh Anda. Pada akhirnya, bakteri yang di kelaparan akan lebih cepat mati. Gejala penurunan nafsu makan umumnya muncul penandakan tubuh sedang dalam proses pemulihan dari tipes. Gejala tipes ini biasanya terjadi hanya sebentar saja pada orang dewasa. Mual dan muntah. Mual dan muntah menjadi gejala tipes pada orang dewasa sebagai wujud peradangan di dalam sistem pencernaan. Ketika bakteri penyebab tipes menginfeksi dinding lambung dan usus, sistem imun akan merespons serangan tersebut dengan mengirimkan sinyal ke otak untuk memunculkan rasa mual. Otak kemudian akan memicu organ pencernaan memproduksi lebih banyak cairan yang membuat perut terasa tidak nyaman. Alhasil, Anda merasa mual dan bisa muntah-muntah. Dengan kata lain, mual dan muntah merupakan reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan racun dan bakteri dari dalam sistem pencernaan. Gejala tipes yang parah dan termasuk gawat darurat. Setelah beberapa hari, Anda mungkin merasa gejala tipes mulai perlahan menghilang. Namun hati-hati, bakteri Salmonella typhi bisa saja masih bersarang dalam tubuh Anda jika pengobatannya tidak tuntas atau tidak efektif. Penyakit tifus memang diawali dengan gejala yang ringan, akan tetapi meski jarang terjadi, penyakit tipes bisa berakibat fatal jika terlanjur parah dan tidak cepat-cepat ditangani. Melansir NHS, gejala komplikasi dari tipes yang parah dan serius dapat berupa pendarahan dalam. Saat ciri-ciri sakit tipes sudah parah dan lebih serius, infeksi bisa menyebabkan usus mengalami pendarahan sehingga berlubang. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan perforasi usus. Gangguan pernafasan. Bakteri penyebab tipes juga bisa memicu infeksi saluran pernapasan berupa pneumonia jika tidak segera ditangani. Gangguan fungsi jantung. Sakit tipes yang tak segera ditangani dapat juga menyebabkan miokarditis atau peradangan otot jantung, endokarditis atau peradangan dinding jantung, hingga gagal jantung akut. Ciri-ciri penyakit tipes kambuh. Beberapa orang yang telah mendapatkan pengobatan dapat kembali mengalami penyakit tipes. Tipes kambuh terjadi ketika gejala-gejalanya kembali Anda rasakan. Dalam kasus ini, gejala tipes biasanya kembali sekitar seminggu setelah pengobatan antibiotik selesai. Namun, gejala tipes yang kambuh biasanya terasa lebih ringan dan berlangsung singkat. Dokter akan memberikan Anda obat antibiotik atau mengatasi tipes yang kambuh. Sebagai obat alternatif, Anda bisa mengkonsumsi obat herbal terbuat dari bahan-bahan alami. Anda bisa menggunakan Fermin kapsul. Fermin merupakan obat yang diproduksi oleh CV Fermindo Internasional. Obat ini mengandung ekstrak Lumbricis rubellus yang diindikasikan untuk membantu mengatasi tipes, demam berdarah, migrain, mengeringkan luka bakar, dan menghilangkan luka pasca operasi. Fermin mengatasi dan menyembuhkan beberapa penyakit diantaranya tipes dan demam tinggi atau demam berdarah, migrain dan sakit kepala terus-menerus, ambeien, kolesterol tinggi, diabetes atau gangren, darah tinggi atau stroke, bronkitis, asma, TBC, paru-paru, liver hepatitis, reumatik, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, arteriosklerosis, angina pektoralis atau nyeri di dada, hiperlipidemia atau kadar lemak darah tinggi, anemia atau kurang darah dan hipotensi, eksim, borok, bisul biduran, gangguan pencernaan, diare, mah, tukak lambung, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, menjaga dan meningkatkan vitalitas tubuh, mengeringkan luka bakar dan merampatkan serta menghilangkan luka bekas jahitan operasi atau sesar, menghilangkan keluhan selama masa kehamilan pada ibu hamil. Keunggulan Fermin ini bekerja secara biomedisin sehingga tidak menimbulkan efek samping karena terbuat dari bahan-bahan alami. Aman untuk semua usia, sangat cocok untuk dewasa dan anak-anak. Aman dikonsumsi dalam jangka lama dan terus-menerus. Aman digunakan bersamaan atau terpadu dengan obat dokter, bahkan meningkatkan daya kerja obat tersebut. Dosis dan cara penggunaan Fermin. Berikut ini dosis dan cara penggunaannya. Untuk dewasa, 2 kapsul diminum 3 kali sehari. Anak-anak, 1 kapsul diminum 3 kali sehari. Belum ada efek samping yang dilaporkan dengan penggunaan obat herbal Fermin. Kontraindikasi tidak boleh diberikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap komposisi dari Fermin ini. Peringatan, bila setelah 2 hari demam atau panas tidak menurun, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan.